Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin wa ala alihi wa sahbihi bitamassuki syariatis salihin. Amma ba'd. Puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan di ba'ala Sayyidil Wujud Sayyidil Kaunin Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati guru kita bersama Al-Ustaz Fauzan Akbar dan para jamaah Majlis Ta'lim Mahabbatul Mustafa, Majlis Ta'lim Sababul Mustafa, Majlis Ta'lim Hadiah Ulama yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ucapan, dalam satu cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Kita setiap harinya makan. Zahir kita setiap hari makan nasi dan yang lainnya, bahkan jajan. Ya, batiniah pun harus juga makan. Jangan sampai besok. Di antaranya kita menjalankan perintah Allah, salat 5 waktu, berzikir, bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari salah satu guru saya mengatakan dakwah yang paling dekatkan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah berjuang di majlis taklim. Karena itu lebih dekat dengan Allah dibandingkan kita berdakwah di dalam masjid. Di dalam masjid terkadang ada sifat kita yang ingin disebut. Jadi guru kita sudah menyampaikan, ya, terkadang kita punya pakaian baru ingin disebut. Terkadang kita punya ilmu yang sangat begitu tinggi ingin disebut. Bahkan kita seringkali memandang orang itu sangat rendah sekali. Ini untuk itu dakwah yang paling mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulullah adalah dakwah berjuang di majlis ini. Satu sama lain tidak ada yang membedakan. Satu sama lain bareng-bareng mengucap zikir, bareng-bareng membaca salawat satu sama lain. Secara tidak langsung kita dekat sama Allah, mengingat sama Allah. Apalagi terkadang sepintas kita ingat dosa-dosa kita, apa yang telah kita lakukan, dosa terhadap saudara kita, dosa pada diri kita sendiri, dosa sama orang tua, dosa sama guru. Teringat. Di mana teringatnya? Pada saat kita duduk di majelis ini. Untuk itu pada rekan-rekan, makanya ya, duduk di majelis ilmu itu luar biasa. Godaannya luar biasa. Ya. Kalau kata guru saya Jamal, Allahumma paksakan, walaupun hujan, walaupun godaannya apapun, karena luar biasa, pahalanya sangat besar. Bahkan orang yang mengajak kebaikan di majelis ilmu akan dibalas 500 derajat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bayangkan kita ajak satu orang, kemudian satu orang ini duduk bareng kita, zikir, mengucapkan zikir sama-sama kita, terus dibalas dan dibalas terus oleh Allah Subhanahu wa taala
500 derajat. Apalagi orang ini sampai duduk, sampai mendengarkan, kemudian diamalkan. Luar biasa. Pahala kita dan terus bertambah. Makanya pahala yang sangat besar adalah berjuang berdakwah di majlis ilmu. Satu sama lain kita mengenal sahabat kita yang sifatnya ini, yang sifatnya ini. Satu sama lain kita diajarkan untuk selalu sabar. Ya. Terkadang kesel kan di majlis taklim, ya. Kita udah umumin dari tadi siang bahwa nanti malam pembukaan, ternyata yang datang seperti ini, itu lagi. Padahal ya di majelis taklim itu jamaahnya banyak sekali, tapi yang datang seperti ini, inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk selalu sabar, menguji kesabaran kita. Kadang-kadang hati kita suka, ya Allah ya Karim, ya luar biasa. Makanya di majlis ta'lim itu, orang yang di majlis ta'lim itu harus siap. Ya, ada salah seorang guru saya mengatakan, kalau antum ingin berjuang di majlis ta'lim, taruh dulu hati antum di rumah. Taruh hati antum di rumah. Kalau ingin berjuang di majlis taklim, di majlis ilmu, karena luar biasa. Godaannya luar biasa, ya. Kesabarannya di atas rata-rata. Ya, udah kesel, luar biasa. Bercampur. Ya. Hanya rekan-rekan, ayo sama-sama kita pahami diri kita ini. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ahu min ulumil dari di dunya wal akhirah. Ruwiya an Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, annahu satuhune Kanjeng Nabi iku kola nandika ya Kanjeng Nabi, man salliya sing sapa kang salat al jamaata as-salata, jadi maf'ul daripada fi'il salliya. Ya. Fa'ilnya mana disimpan, itu satu itu, ya. Man salliya sing sapa kang salat berjamaah ma'al jama'ata serta berjamaah, wa jalasa lan nuqufi khalqihi ing dalam majlis khalqil ilmi, ing dalam tempat duduk majlis ilmu, wa sami'a lan ngadengar akan kalamullah ing terdengar Allah, kitabuhu wa amila bihi lan ngamalakan bihi kalawan ilmu, aqtahu ngawaruhan Allah ing Allah Ta'ala halimahaluhur ya Allah sittata asya'a dalam piro-piro perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala man salliya salata ma'al jamaah wa jalasa fi khalqihi al-ilmi wa sami'a kalam Allah wa amila bihi a'tahu Allah Ta'ala sittata asya'a. Barang siapa orang yang menjalankan salat berjamaah, kemudian wa jalasa fi khalqil ilmi, kemudian orang tersebut duduk
sering menjalankan sholat berjamaah di masjid maupun di musola 5 waktu, ya, diusahakan sesibuk apapun kita, diusahakan satu hari itu, ya, kita harus berjamaah di masjid ataupun di musola, ya. Karena apa? Kurang sempurna seorang laki-laki sholatnya di rumah sementara telinganya mendengar azan. Kurang sempurna sholatnya, sholat, gak pernah ketinggalan. Tapi sama Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan orang tersebut sholatnya gak sempurna. Karena apa? Telinganya mendengar suara azan. Ya, sakingku wajibnya berjamaah. Ayo berjamaah, ya. Kasihan musola udah besar, isinya semakin dikit, ya enggak? Sekarang banyak masjid bagus, musola bagus, ya, tapi isinya semakin dikit, ya. Ayo dulu musola apa adanya. Bahkan ada yang terbuat dari bilik, tapi jamaahnya luar biasa penuh. Ya, sekarang kebalik. Musolahnya udah bagus, masjidnya udah bagus, tapi jamaahnya sedikit. Ya, ini menandakan wahaulahi akhir zaman. Ini menandakan kita sudah akhir zaman. Ya, ayo rekan-rekan semua, diusahakan satu hari apalagi sampai 5 waktu berjamaah, ya, jangan di rumah baik sholatnya, diusahakan. Makanya paling hebat adalah anak muda yang sholat di masjid atau musola berjamaah, itu anak muda yang hebat, ya. Apalagi masya Allah ya, sekarang godaannya sangat besar, luar biasa. Di antaranya memang kita dihancurkan moral kita, akhlak kita oleh teknologi. Namun teknologi tersebut kalau kita pahami, ya, kita tidak akan terbawa arus. Seandainya kita dekat dengan Allah, menjalankan salat 5 waktu berjamaah di masjid ataupun di musola setiap harinya, dan kita sibukkan dengan hal-hal yang baik daripada kita ngomongin orang, ya, lebih baik kita berzikir. Kita bawa tasbih bawa setiap hari, ya, walaupun gak dibaca, ini akan membawakan pahala buat kita, ya. Tasbih ini pahalanya sangat besar, walaupun gak dipakai, tapi kita akan tahu ini dapat pahala. Apalagi kalau sampai kita pakai zikir, paham? Insyaallah, ya. Orang yang sering menjalankan sholat berjamaah di musola maupun di masjid, kemudian orang tersebut sering juga duduk di majelis ilmu, wa sami'a kalam Allah, kemudian mendengarkan ayat-ayat Quran, ayat suci Al-Quran, atau ngaji bareng bersama guru atau mendengarin doa orang ngaji. Kemudian dia ngedengerin, habis ngedengerin wa amila bihi, diamalin. Yang tadi masya Allah enak banget itu suaranya yang ngaji, ya. Tadi ngajinya baca Fatihah, diikutin sama dia tuh, diamalin sebelumnya, ya. Baca Fatihahnya pelan-pelan, tasdidnya gak ketinggalan, makharijul hurufnya pas, gak buru-buru baca Fatihahnya, diamalin sama dia di rumah. Aqtahullah ta'ala sittata asya'a, Allah akan berikan 6 perkara buat orang tersebut setelah menjalankan sholat berjamaah, kemudian duduk di majelis ilmu, nggak ngapa-ngapain, ngedengerin doang,
Ya orang tersebut teh hafalin cuman Fatihah doang diingat sama dia. Dia hafalin di rumahnya, dia hafalin tuh Fatihah. Ya Allah ya Rabb, Allah akan berikan 6 perkara buat orang tersebut. Yang pertama, ar-rizqu minal halal. Allah akan berikan kepada orang tersebut rezeki yang halal. Ya, di antaranya banyak rezeki yang halal. Ya, bahkan sahabat kita yang baik yang sering mengajak kita kebaikan itu rezeki yang halal dari Allah. Misalkan kita diajak sama teman kita nih, ayo sholat berjamaah di musola, ayo malam ini kita ngaji nih, malam ini pembukaan, ya kita ketemu sama Ustaz Akmal nanti. Ustaz Akmal yang akan memberikan ilmu, memberikan tausiah kepada kita. Itu adalah rezeki yang halal dari Allah. Rezeki yang halal itu ya sebagaimana sahabat yang baik buat kita, yang selalu mengajak kebaikan kepada kita. Itu rezeki yang halal. Kemudian rezeki yang halal itu banyak. Ya, mempunyai anak yang soleh dan soleha, ya, mempunyai sahabat yang baik, bahkan kita tiba-tiba diberikan rezeki yang kita tidak duga. Ya, itu termasuk rezeki yang halal. Wa yanju min adzabil qabri, yang selanjutnya Allah akan jauhkan orang tersebut daripada azab kubur. Masya Allah, kita ya kalau mendengar tentang cerita tentang azab kubur, nauzubillah subhanallah min dzalik. Kita disiksa setiap harinya, tulang-tulang kita dihancurkan, diremukkan, kemudian dibentuk lagi, dihancurkan lagi, menjerit dan selalu menjerit sampai kapan? Sampai hari kiamat. Setiap harinya kita minta tolong, menjerit terus. Tidak ada yang menolong kita kecuali amal yang baik. Makanya dikatakan ya, dosa orang itu tidak berbahaya kalau kita tak ikut campur. Contoh, sahabat kita melakukan kejelekan, jangan kita omongin, biarkan kita doakan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah membuat sahabat saya ini. Gitu. Jangan kita omongin. Tahu nggak? Ya, Bang Diki kemarin pacaran, boncengan lagi bawa cewek. Tadinya kita nggak tahu menaruh, akhirnya kita ikut-ikut ke bawah dosa, kebagian dosanya. Ya, kita jangan ikut campur dengan kesalahan orang lain. Kita doakan kalau ada teman-teman kita yang belum mau ngaji, jangan kita omongin, jangan kita cemoohkan, atau jangan kita jauhin, kita doain. Ya, kita deketin, doakan terus, dan doakan terus. Ustaz ini mah, aduh temennya ketul, ya ketul banget, susah banget diajak, biarin dan teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah sahabat-sahabat kita akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, luar biasa, ajab kubur itu luar biasa. Selanjutnya, wa yu'ta kitabuhu biyaminih, Allah akan menuliskan tentang kebaikan orang tersebut dari arah kanan, dari tangan yang kanan. Ya, berarti Allah akan menuliskan tentang kebaikan. Kalau yang dari kiri tentang kejelekan, Allah akan menuliskan kebaikan orang tersebut dari arah kanan, dari tangan kanan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, segitu duduk doang di majelis ilmu, ya bari dengerin doang.
Ya, ini pahalanya sangat luar biasa. Yang selanjutnya, wa yamurru ala siratikal bartik wal khatib. Orang tersebut dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya melewat jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setengah daripada riwayat jembatan Shiratal Mustaqim itu bukan kayak jembatan autista. Ya, jembatan Shiratal Mustaqim itu ya terlihat daripada kecilnya itu, kalau kapal kita nggak ada, kayak rambut dibelah 7. Bayangin, rambut aja satu aja gitu udah rempak-rempak, ya nggak? Ini rambut dibelah 7 nggak kelihatan. Dan bawahnya itu bukan air, ya, bawahnya itu api neraka. Kalau kita terpleset jatuh, langsung hancur semuanya. Udah gak benjut lagi, hancur seluruh tubuh kita. Sampai kapan? Selamanya. Kalau sudah jatuh di jembatan Shiratal Mustaqim, kita selamanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Tajamnya sampai gimana? Tajamnya lebih tajam daripada silet. Luar biasa. Tapi kalau orang amalnya baik, Allah akan persilahkan kita lewat jembatan Shiratal Mustaqim biasa lewat. Bahkan Allah akan buatkan orang tersebut seperti kilat yang menyambar, tiba-tiba ada di depan pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi saya. Ya. Yang berapa tadi? Ya, ke-5 ya. Yang selanjutnya, yang keempat, ini yang kelima. Wa yahsyuru ma'an nabiyyin. Yang kelima, orang tersebut akan dikumpulkan dengan para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang duduk di majelis ilmu, orang tersebut ya pasti mencintai kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat tadi daripada kita dari awal salawat, zikir salawat, zikir salawat, zikir salawat. Gak ada yang ngomongin orang lain, dan gak? Kita dari awal salawat kepada Nabi. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa orang yang duduk di majelis ilmu dengerin doa, Allah akan kumpulkan orang tersebut dengan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terakhir, wa buniyallahu lahu baitan fil jannati min yaqut khamran lahu arba'una baban. Allah Subhanahu wa taala akan buatkan buatkan orang tersebut rumah di dalam surga dari apa? Dari intan yakut yang sangat merah. Bayangkan rumah dibuat daripada intan yakut adanya di dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti akan dibuatkan sebuah rumah buat orang yang sering duduk di majelis ilmu. Intan yakut khamran yang sangat merah. Ya. Lahu arba'una baban. Rumah tersebut akan diberikan pintu sebanyak 40 pintu. Bayangkan itu sebesar apa? Ya. Ini hadiah ya oleh buat orang yang duduk di majelis ilmu, yang mendengarkan ilmu kemudian diamalkan di rumahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkah ilmu, berkah rezeki, berkah sehat walafiat,
berkah istiqomah di jalan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Insyaallah kita akan lanjut nanti di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan suatu pelajaran buat kita semua, bahwa begitu indahnya orang-orang yang duduk di majelis ilmu, begitu berkahnya orang-orang yang menuntut ilmu, sampai Allah menjamin ya kehidupan dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini benar dan dari Allah, dan seandainya yang saya sampaikan salah itu suatu kebolehan pribadi saya mohon untuk maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas penyampaiannya.